Malaysia panik, Amerika murka, dunia sedang menahan napas. Selat Malaka kini bukan lagi sekadar jalur perdagangan biasa, melainkan benteng baja yang tak tertembus. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melakukan manuver geopolitik paling berani abad ini. Kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Dengan mengintegrasikan teknologi siluman Su-57 Rusia, sistem pertahanan udara S-400, hingga teknologi drone mematikan dari Iran, NKRI bertransformasi menjadi raksasa yang tidak bisa lagi didektik. Di saat negara tetangga terjebak dalam krisis, Indonesia justru melesat menjadi pemimpin mutlak ASEAN. Mengapa Amerika dan Tiongkok mendadak sangat berhati-hati? Apa rahasia di balik kekuatan logistik perang yang tak terbatas ini? Temukan analisis mendalam tentang bagaimana Garuda kini tidak hanya terbang tinggi, tapi juga menentukan nasib ekonomi dan keamanan global. Inilah era di mana dunia tidak lagi memilih Indonesia, melainkan Indonesia lah yang memilih dunia. Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Jika Anda membuka radar navigasi internasional atau sekadar memantau frekuensi intelijen di kawasan Asia Tenggara, Anda akan merasakan getaran yang tidak biasa. Ada anomali yang membuat para jenderal di Pentagon berkeringat dingin dan para analis di Brussels terpaksa begadang semalam suntuk. Pusat kegemparan itu berada di satu titik sempit yang menjadi urat nadi perdagangan dunia, Selat Malaka. Namun, kali ini bukan soal bajak laut atau tumpahan minyak. Ini tentang manuver militer paling berani yang pernah disaksikan abad ini. Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo Subianto baru saja mengirimkan pesan singkat namun mematikan kepada dunia. Jangan main-main di halaman rumah kami. Sementara tetangga kita, Malaysia, sedang terhuyung-huyung dalam ketidakpastian domestik, terjebak dalam pusaran krisis ekonomi yang mencekik dan instabilitas politik yang tak kunjung usai. Mereka hanya bisa melongo dari seberang pantai. Kuala Lumpur seolah kehilangan kata-kata melihat bagaimana Jakarta yang dulu dianggap hanya sebagai raksasa yang tertidur, kini bangkit dengan taring yang sangat tajam. Indonesia tidak lagi bicara soal diplomasi basa-basi di meja perundingan ASEAN yang membosankan. Indonesia kini bicara melalui deru mesin jet tempur yang membelah langit Malaka, mengubah selat paling sibuk di dunia, itu menjadi benteng baja yang tak tertembus. Mari kita bedah apa yang membuat militer barat mendadak tersedak kopi pagi mereka. Di langit Selat Malaka, kini berpatroli monster-monster besi hasil kolaborasi strategis tingkat tinggi antara Jakarta dan Moskow. Kita tidak sedang bicara tentang jet tempur generasi lama yang sekadar dicat ulang. Kita bicara tentang Sukhoi Su-57 Velon, sang predator siluman yang kehadirannya di radar musuh hanyalah mitos hingga ia berada tepat di belakang ekor lawan. Inilah benteng langit yang kini menjaga kedaulatan NKRI. Dengan teknologi vektor thrust yang membuat pesawat ini bisa menari di udara dan sistem radar AESA yang mampu mengendus pergerakan sekecil apapun dari jarak ratusan kilometer, Su-57 adalah pernyataan perang bagi siapa saja yang mencoba melanggar batas kedaulatan Indonesia. Tidak hanya itu, jajaran MiG-35 dan varian terbaru Su-35 milik TNI AU kini siaga penuh dengan rudal-rudal beyond visual range yang siap menghantam sasaran sebelum musuh menyadari mereka sedang dibidik. Mengapa alutsista Rusia? Jawabannya tajam dan menusuk. Karena Rusia tidak memberikan syarat hak asasi manusia yang abu-abu atau embargo politik saat Indonesia membutuhkan alat untuk melindungi rakyatnya. Di bawah kepemimpinan Prabowo, TNI bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak hanya berani mati, karena itu sudah ada dalam DNA setiap prajurit kita, tapi kini mereka adalah pasukan yang mampu membunuh dengan efisiensi teknologi tertinggi. Namun, kegemparan ini bukan hanya soal mesin perang. Ini adalah soal geopolitik tingkat tinggi yang membuat blok barat merasa dikhianati oleh realitas. Di saat Amerika Serikat mencoba mendikte narasi global dengan sanksi dan tekanan, Indonesia justru membuka pintu lebar-lebar bagi aliansi baru yang sangat berbahaya bagi hegemoni Washington. Dukungan diplomatik dan militer dari Rusia dan Iran mengalir deras ke Jakarta, menciptakan sebuah poros kekuatan baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.
Iran dengan teknologi drone Shahed yang telah teruji di medan tempur modern dan sistem rudal balistiknya kini berdiri bahu-membahu dengan teknisi militer Indonesia. Barat gentar bukan karena Indonesia ingin menyerang mereka, melainkan karena Indonesia kini memiliki kemampuan untuk menutup keran ekonomi dunia kapan saja kita mau. Bayangkan, jika Selat Malaka dikunci oleh armada gabungan TNI yang didukung oleh teknologi sensor Rusia dan sistem pertahanan pantai Iran, apa yang terjadi dengan ekonomi Eropa? Apa yang terjadi dengan pasokan energi ke Asia Timur? Dunia akan mengalami serangan jantung instan. Selama ini, Barat mengira mereka bisa menjinakkan Garuda dengan janji-janji investasi kosong. Mereka salah besar. Garuda yang sekarang tidak butuh remah-remah roti. Garuda yang sekarang sedang membangun sarangnya dengan baja dan beton teknologi tinggi. Logika kekuatan ini sangat sederhana namun mematikan. Ketika Indonesia menggandeng Rusia dan Iran, kita sedang mengirimkan sinyal bahwa sistem unipolar dunia telah mati. Indonesia adalah variabel berbahaya karena kita tidak bisa didekte. Jika Anda menekan kami secara ekonomi, kami punya benteng militer yang siap menjaga kedaulatan sumber daya kami. Jika Anda mengancam kami secara militer, Anda akan berhadapan dengan alutsista terbaik dari timur yang tidak mengenal kata kompromi. Inilah yang membuat para pemimpin di Washington dan London terlihat sangat berhati-hati, atau lebih tepatnya, terlihat pengecut. Mereka tahu, satu kesalahan langkah di Selat Malaka akan memicu reaksi berantai yang menghancurkan tatanan finansial mereka. Indonesia kini bukan lagi sekadar penjaga gerbang yang ramah. Kita adalah pemilik gerbang yang memegang kunci, senapan, dan hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh lewat. Di bawah kepemimpinan yang tegas, NKRI telah bermutasi menjadi kekuatan yang disegani bukan karena jumlah penduduknya, tapi karena keberaniannya untuk berdiri tegak di tengah badai geopolitik. Malaysia boleh saja melongo, dunia boleh saja gempar, tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan pernah lagi menjadi penonton di tanah airnya sendiri. Kita adalah sutradara dari drama baru di kawasan ini dan naskahnya baru saja dimulai. Peta kekuatan di Asia Tenggara telah bergeser secara permanen. ASEAN yang dulu dianggap sebagai perkumpulan diskusi tanpa taring, kini dipaksa mengikuti ritme napas Jakarta. Indonesia secara de facto telah menahbiskan diri sebagai pemimpin mutlak di kawasan. Bukan dengan pidato retoris, melainkan dengan fakta di lapangan. Bahwa di langit dan laut kita hanya ada satu hukum yang berlaku. Hukum kedaulatan NKRI. Dan bagi siapapun yang berani mencoba menguji hukum itu, mereka akan menemukan bahwa keberanian mati prajurit TNI kini telah dilengkapi dengan instrumen untuk mengirim musuh ke dasar samudera dengan satu pijatan tombol. Selamat datang di era baru, di mana Garuda tidak lagi hanya melambang, tapi menerkam dengan presisi yang mematikan. Hegemoni samudera dan runtuhnya dominasi Barat. Dunia masih belum pulih dari keterkejutan di Selat Malaka, namun Jakarta tidak memberikan waktu bagi siapapun untuk menarik napas. Jika bagian pertama adalah tentang penguasaan langit, maka bagian kedua ini adalah tentang bagaimana Indonesia mengubah kedalaman samudera menjadi labirin mematikan bagi armada asing. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, doktrin kelautan Indonesia telah bergeser dari sekadar penjagaan pantai menjadi proyeksi kekuatan ofensif. Ini adalah manuver yang membuat para komandan armada ke-7 Amerika Serikat harus menghitung ulang setiap koordinat gerak mereka di Laut Natuna Utara hingga ke celah-celah sempit di alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI. Dunia melihat dengan mata terbelalak bagaimana Indonesia yang selama